Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Dua inovator muda di Mozambik memanfaatkan sumber daya daur ulang untuk meningkatkan kehidupan komunitas mereka. Salah satunya berupaya menyediakan energi terbarukan bagi lingkungannya, sementara yang lain membuat drone untuk misi keselamatan dan memetakan daerah rawan banjir. Di bawah naungan pohon mangga ini, Nelio Mazivila yang berusia 17 tahun membangun sebuah laboratorium sementara. Di sini ia memperbaiki peralatan elektronik dan rumah tangga menggunakan barang bekas dari perangkat lainnya. A maior parte do material que uso aqui é reciclado, material de sucata, retirado em TVs velhas, amplificadores. Se preciso do material urgentemente, vou até um centro que vendem e compram sucatas. Fora disso, são meus amigos, vizinhos, tem me dado TVs, rádios, eletrodomésticos velhos. Nelio mengatakan ia bisa menyediakan energi bersih dan berkelanjutan serta penerangan dengan baterai dengan memakai inverter yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik untuk menjalankan sebagian besar peralatan rumah tangga dan lampu. Menurut Nelio, alat ini dapat berfungsi di rumahnya, jadi mestinya bisa berfungsi di lingkungan sekitar. O dispositivo é um inversor que inverte corrente contínua de uma bateria para corrente alternada para uso residencial. Com o dispositivo que eu tenho aqui, posso alimentar 3, 4 casas. Tidak jauh dari laboratorium Nelio, Clayton Mishak yang juga berusia 17 tahun memulai penemuannya dengan membuat mobil-mobilan dan robot, meskipun minat utamanya adalah drone. Memakai serat karbon dan FPV atau kamera pandangan orang pertama, ia mengembangkan drone cepat dan kuat yang bisa berguna untuk memetakan daerah rawan banjir dan membantu misi penyelamatan. Usar os drones para lugares que são de difícil acesso para o ser humano, por exemplo, os tempos das cheias. Então foi daí onde eu pensei em fazer os drones, digamos, indestrutíveis, flexíveis e rápidos. Clayton berniat terus melakukan penelitian untuk membawa penemuannya ke tingkat yang lebih tinggi. O que me motivou também foi não deixar Moçambique atrás do conhecimento, vamos dizer assim. Então, como eu tenho conhecimento desses tipos de drones, esses tipos de pesquisas que eles fazem, acabei também por criar uma coisa que eles mostrassem e, pelos vistos, eles estão a dar atenção. Isso é muito bom, é muito positivo, porque vai ajudar o país a dar mais um passo. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal dan tidak pernah bertemu secara langsung, kedua inovator muda ini terus menginspirasi satu sama lain melalui media sosial. Kini mereka berharap ada perusahaan publik, swasta, dan individu yang muncul dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian dan masa depan mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Seorang diaspora Indonesia di Virginia berganti profesi menjadi guru silat dan juga khotib yang berkeliling memberi khutbah di masjid-masjid Amerika. Padahal sebelumnya dirinya berprofesi lama di bidang perhotelan. Tapi kan karena kita muslim kan kita punya pakaian musim ya. Secara umum kan pakaian musim kayak gitu. Ajaran Nabi juga kan kita harus 3 lapis. Sosok yang satu ini memang mudah dikenali dari cara berpakaiannya, apakah pakaian muslim atau baju silat. Menjadi guru pencak silat dan khotib terbang yang memberi khutbah di masjid berbagai kota di Amerika adalah profesi Tera Kurnia. Berangkatnya hari Kamis, Mas. Hari Kamis, kemudian nginep 1 malam di hotel. Kemudian besoknya ngasih khutbah setengah jam, udah habis itu pulang. Jadi lebih banyak travelingnya daripada khutbah. Diaspora Indonesia di Ashburn, Virginia yang sudah menetap di AS sejak tahun 2000, awalnya bekerja sebagai manajer hotel berbintang selama 7 tahun. Untuk hobi sehari-hari, saya ngajar silat di Kedutaan Besar Indonesia yang di Washington DC, alhamdulillah.
Alhamdulillah jadi ketagihan. Pesilat yang mendalami ilmu bela diri aliran Al-Azhar dan Cimande ini sudah ikut kompetisi silat sejak usia 14 tahun. Seorang guru itu kan panggilan hati aja gitu. Kita ngajar karena kita lihat alhamdulillah murid-murid kita banyak sukses gitu ya. Buat saya tuh alhamdulillah seperti ada rewarding lah istilahnya. Bagi Tera, mengajar adalah sebuah amanah dari orang tuanya, termasuk mengajar silat kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki Down syndrome dan gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Nggak nyangka gitu lewat silat ternyata ngebantu. Karena silat itu ya kalau enaknya kalau latihan silat bukan cuma diajarin secara fisik, tapi gimana supaya dia bisa fokus. Kita ada hening kan, meditasi. Michelle Rashid yang sudah 8 bulan berlatih bersama kedua saudaranya menganggap silat tak kalah keren dari ilmu bela diri lain. I think it's fascinating. I think it's nice. Well, it's not that hard. It makes me more confident. Harun Rashid, ayah Michelle, senang putrinya belajar silat dan memuji cara mengajar Tera. I think they can learn humility, patience, self-defense, discipline. I was interested in to see what the kids could learn. I think he's very involved with the kids. I think he teaches them a lot. He also jokes and plays around with them so they don't feel like it's a task and then they enjoy themselves. Profesi sebagai khotib terbang diawali Tera setelah kerap memberi informasi mengenai kehidupan beragama di AS melalui media sosial. Ia pun mengikuti program sertifikasi menjadi pengkhutbah di Masjid Adam Center, Virginia. Salah satu istilahnya protokolnya itu ya jangan ngomongin politik misalnya, atau jangan keras-keras. Kita tuh janganlah saling membenci satu sama lain gitu loh. Karena Islam itu mengajarkan yang damai. Gitu. Banyak sekali ya manfaat yang bisa kita sampaikan. Dari Ashburn, Virginia, tim VOA. Para desainer, stylish, dan pekerja kreatif kulit hitam di industri fashion Amerika Serikat kekurangan peluang. Hal ini menciptakan gelombang baru pengusaha dari kalangan kulit hitam yang saling berbagi pengetahuan bisnis. Zarina Akers adalah perancang kostum pemenang Emmy Award yang busananya telah dipakai banyak artis dan musisi kenamaan seperti Beyoncé. Baginya, mudah mencintai industri fashion. Yang sulit adalah mempelajari sisi bisnisnya. I'd say the business component was probably the most challenging because nobody really teaches you the business. And this is coming from someone that went to a school for the business of fashion. That still, no one really prepares you like that firsthand experience. I definitely had to kind of figure that out on my own. Ia berbagi tips di forum pemberdayaan ekonomi kreatif untuk warga kulit hitam ini. We wanted to give designers, fashion industry professionals in total, the opportunity to learn how to monetize their creativity. Semua berakar pada pengakuan karya seseorang. We remember trendspotters from high-end brands coming to the community of Harlem to trendspot. And then we would see the same products that the small boutique owners and the tailors of Harlem creating on their own on the runways. Why we are doing the Business of Fashion Symposium is to give the credit to the designers, but empower them to be able to actually trademark your products, to actually learn how to create a patent for your specific print. Dulu Kadim Alfonso V bekerja sebagai asisten perancang busana di Michael Kors. Minimnya keragaman dan kesempatan berkembang di sana mendorongnya untuk buka usaha sendiri. Sebagai konsultan perusahaan rintisan bidang fashion, Kadim menulis panduan bagi perancang busana untuk meluncurkan koleksi pertama. The consulting and my sort of independent design work is sort of the brand that I've had to build for myself in order to make a name for myself in an industry that is not really built for me to succeed. Sementara fashion stylist ini khawatir dengan interaksi sehari-hari yang jadi semakin transaksional. Everyone had to become a business, everyone had to become a brand, which was great in some respects, you know, but then outside of that, we just lost community. Ia merindukan persaudaraan di antara profesional fashion kulit hitam. Just being transparent and vulnerable with one another. I feel like we will be over the top and great because all of that outside noise, it can't infiltrate us if we're tight.
if we've got our community on lock. Di Harlem, di mana akses dan kesempatan begitu terbatas, bisnis busana menjadi sebuah urusan komunitas. Dari kota New York, VOA. Sampah makanan menjadi persoalan di penjuru dunia. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, pemerintah Amerika Serikat menyebar tong sampah pintar yang terhubung dengan aplikasi. Tak hanya itu, bahkan ada sebuah aplikasi yang menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan supermarket dengan harga miring. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150 sampai 200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar 200 juta dolar Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan
yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Fentanyl dinilai lebih berbahaya dan menyebabkan kecanduan yang lebih parah daripada narkoba yang beredar. Meski sejumlah fasilitas perawatan di Amerika Serikat menawarkan solusi, namun ketergantungan terhadap fentanyl dinilai butuh lebih keras untuk bisa lepas dari narkoba ini. Di usia 15 tahun, Mia mulai menyalahgunakan obat resep dokter. My parents were drug addicts. And my whole family was drug addicts, and it was accepted. It was social. It was almost expected, and it was just the way of life. Sebelum menghirup fentanyl, Mia adalah pecandu metafentamin yang masih bisa beraktivitas. It takes you over. It's like you don't care about anything else but your next fix. You know, I had a nice car, and I had, I had a home, and it's like lost all those things because all I cared about was my next fix. Dibandingkan narkoba lain, fentanyl lebih cepat keluar masuk sistem tubuh manusia dan efek berhenti secara tiba-tiba sangat berat bagi pecandu. After a while, people aren't using because they want to get high. People are using because the withdrawal symptoms are so severe to keep themselves from getting sick. And so because that half-life is so short, they have to use more and more often just to not get sick. Rasa sakit akibat berhenti memakai fentanyl membuat Thomas enggan dirawat. Your body aches, your muscle, every bone in your body aches, your muscles are cramping up, you're throwing up, it's beyond explaining. It's the worst feeling in the world. Di penjuru Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC memperkirakan ada sekitar 28.900 fasilitas rehabilitasi. Tak sedikit dari pusat rehabilitasi ini yang menarik biaya perawatan yang tak murah. Industri rehabilitasi di Amerika Serikat mencapai $42 miliar pada tahun 2022 menurut Hazelden Betty Ford Foundation. Menurut dokter, lepas dari fentanyl lebih sulit dibandingkan narkoba lainnya. With other opioids, prior to fentanyl, that switch could happen pretty easily within a day. There's be a little bit of suffering and a little bit of discomfort from the person making the switch, but I think it's only gotten harder because of some of the unique
properties of fentanyl that kind of lingers in people's bodies. Perubahan gaya hidup penting untuk membuat mantan pecandu lepas dari narkoba. There are people who can make lifestyle changes, can change their habits, can change the people they're around, can change the environment they're around, and maybe the medicine's good for a year or two, and then they can kind of come off of it because the rest of their life has improved so much. Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba mengestimasi laju penggunaan kembali pecandu opioid mencapai 40 hingga 60%. Dari Seattle, Washington, Virginia Gunawan dan tim VOA. Ringkat semua buku yang mereka jual ke sekolah-sekolah. Book People, toko buku independen terbesar di Texas, merupakan pemasok buku ke sekolah-sekolah setempat. Namun, undang-undang baru negara bagian itu akan mempersulit hal tersebut. All book vendors have to read and rate all books sold in the past as well as in the future, based on a very subjective rating system that they have come up with for sexual relevance and sexual content. RISEC adalah bagian dari kelompok penjual buku yang menggugat perda di negara bagian Texas. Undang-undang ini telah digunakan untuk melarang ratusan buku pada tahun ajaran ini dari ruang kelas, perpustakaan, atau karena menunggu penyelidikan. Pendukung undang-undang ini termasuk kelompok Texas Values. We support the bill for a number of reasons, including the fact that it's truly about protecting the innocence of our children and empowering parents to decide what materials a child consumes rather than having a government school indoctrinate our kids. Texas Values mengatakan bahwa toko buku harus bertanggung jawab atas apa yang mereka jual ke sekolah-sekolah. One example is this book called Let's Talk About It that's been going around in public libraries and school libraries. This book is explicit and very graphic. However, it actually received an award for, I believe, youth excellence. And so it's very necessary for the vendors to be honest about whether or not these books are explicit or not. Siapa yang memutuskan apa yang kurang pantas adalah salah satu tantangan dalam menegakkan hukum. Pemilik toko buku Blue Willow mengatakan satu-satunya persyaratan untuk bekerja di toko buku adalah berusia 16 tahun, bukan dilatih untuk penilaian buku. What could be offensive to one staffer could be not offensive to another. So yes, and absolutely it would not be the same probably as another bookstore. Dalam gugatan toko buku terhadap undang-undang tersebut, Pengadilan Banding AS telah menjadwalkan sidang argumen lisan pada akhir November. Para penjual buku dijadwalkan akan menerima pedoman penilaian pada 1 Januari dan memiliki waktu hingga April untuk mematuhinya atau kehilangan hak mereka untuk menjual buku ke sekolah-sekolah. Menurut Lembaga Kebebasan Berekspresi PEN Amerika, dari tahun 2021 sampai 2022, Texas menjadi satu-satunya negara bagian dengan lebih dari 750 pelarangan buku. Disusul dengan negara bagian Florida dengan 500 pelarangan buku. Topik-topik yang dilarang antara lain adalah LGBT dan juga karakter non-kulit putih. Disusul dengan topik pubertas dan rasisme. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Meski teknologi serba manual telah lama ditinggalkan, dengan adanya teknologi digital saat ini, masih banyak pelaku industri teknologi yang tetap berminat melihat asal mula beragam teknologi. Dan sebagian di antaranya kini bisa dilihat di sebuah museum teknologi kuno di Washington. Sambungan telepon tahun 1950-an menjadi salah satu teknologi masa lalu yang bisa dicoba pengunjung di Connections Museum di Seattle, negara bagian Washington. There are many other telephone museums. Most of them are just things on static display. You don't actually get to play with them and to try them out. And here, everything is turned on and powered up. Almost nothing is behind glass. It's this very interactive, different kind of experience. Selain sekitar 200 telepon analog, ada juga perangkat mesin ketik kuno dan sistem switcher penyambung saluran telepon tempo dulu. Semuanya dirawat dan kadang harus dihidupkan kembali oleh 20-an relawan.
Most of the volunteers who join us today have jobs in the tech industry where they spend their days sitting at a keyboard, typing stuff, and it's all sort of very virtual and intangible. And I think one of the deeply gratifying things about volunteering here is that this older technology is very physical and tangible. You can see parts moving, you can see the lights flashing. Sarah adalah salah satu relawan yang sehari-hari bekerja di perusahaan perangkat keras. 5 seconds. 4, 3, 2, now. When this part of the machine encounters trouble, it rings a bell and then lights some lamps to tell me what it's upset about. Perlu 5 tahun bagi Sarah untuk menyambung kembali sistem penyambungan telepon kuno yang telah dipensiunkan pada tahun 1980-an ini. At first with this machine, there was a huge learning curve. And it wasn't for the faint of heart because there wasn't really a way in. You know, where if you know how to ride a bicycle, you could probably figure out how to ride a motorcycle because there's a similarity between the two things, right? But it was really tough to find similarities in this machine with anything else I'd previously worked on. And when I touched it, more often than not, I just got a shock. Karena risiko tersengat listrik inilah, tak semua artefak dan elektronik kuno di Connections Museum dibolehkan untuk disentuh pengunjung. Daerah metropolitan Seattle jadi tempat bermarkasnya banyak perusahaan teknologi ternama, mulai dari raksasa retail online Amazon hingga raksasa komputer Microsoft. Tapi di Connection Museum di Seattle, asal mula berbagai perangkat komunikasi bisa dilihat pengunjung, tak semuanya bisa dicoba kecuali oleh para relawan. Dari Seattle, Washington, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Berita tadi mengakhiri Sinpo Dunia hari ini. Saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.